Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang menjadikan kita umatnya sebagai milik kesayangan Tuhan. Saudara, ketika roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka sukacita menjadi kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita mengawali hari bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa firman Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan bahkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, perihal kasih. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi yang indah ini kami diberkati Tuhan. Seterusnya kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, roh Tuhan ada pada kami oleh sebab Engkau telah mengurapi kami. Dan roh yang ada pada kami membuat kami dapat berkata, ya Aba, ya Bapa, dan kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Oleh sebab itu kami percaya kami adalah ahli waris, kami adalah pemilik dari harta surgawi yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Dan oleh karena kami adalah anak, maka Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Ajar kami tentang kasih-Mu. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kasih Allah ada dalam kehidupan orang itu. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Kebenaran yang kami ketahui itu pasti akan memerdekakan. Demi nama Tuhan Yesus, roh Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, pengurapannya ada dalam kehidupan kita. Pengurapannya akan mengajarkan segala sesuatunya. Sebab itu, biarlah akal budi kita semakin diperbaharui dengan firman, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi hari ini perenungan firman Tuhan bahwa kasih lebih besar dari apapun juga, kasih lebih besar dari segalanya. Dari 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 kita baca yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, saudara, dalam kehidupan rohani dan pelayanan, kita seringkali menilai seseorang dari karunia atau kemampuan yang dimilikinya, apakah ia bisa bernubuat, mengajar, atau melakukan mujizat. Namun, Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih adalah dasar dari segalanya. Sebab tanpa kasih, semua yang kita lakukan kehilangan nilainya di hadapan Tuhan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa Tuhan berkata kamu sekalian pembuat kejahatan? Padahal aku telah bernubuat bagi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu, aku telah menyembuhkan orang di dalam namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi aku berterus terang kepadamu, firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes berkata, aku adalah kasih. Barang siapa mengasihi, barang siapa tetap tinggal di dalam kasih, maka kasih Allah sungguh ada di dalam orang itu, saudara. Dan Allah berdiam di dalam diri orang yang tinggal di dalam dia. Dia di dalam Allah, Allah di dalam dia. Dan Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kasih Allah tidak ada di dalam diri kita. Dan sekalipun kita melayani Tuhan, jika tanpa kasih, itu seperti gong yang berkumandang dengan hanya gemerincing saja.
Mari kita baca selanjutnya firman Tuhan dari ayat-ayatnya 1 hingga ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudaraku yang diberkati, ini firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kasih itu bukan seperti ketika orang lagi jatuh cinta, karena ketika orang yang lagi jatuh cinta, apa yang di depan mata itu kadangkala justru yang dia lihat yang baik-baiknya saja. Cantiknya pacarnya, gantengnya pacarnya, baiknya pacarnya yang suka menjemput, royalnya pacarnya yang senantiasa mentraktir, atau menjanjikan hal-hal yang eh, di awang-awang yang di langit bumi, dan mereka menikah dengan anggaran yang begitu besar. Itu cinta manusia yang landasannya belum tentu kasih. Nah, kalau kasih yang sesungguhnya itu ada di dalam ayat yang keempat, saudara, sabar. Sabar itu long suffering. Di dalam terjemahan Inggrisnya long suffering artinya sabar itu berbicara tentang orang yang mau bertahan sekalipun dia harus menderita cukup lama. Makanya ketika di dalam pernikahan yang dibutuhkan yang paling penting itu kesabaran. Long suffering, Anda bersama dengan orang yang sama berpuluh-puluh tahun sampai kamu harus menikah, kawin perak, kemudian kawin emas 50 tahun dengan orang yang sama. Long suffering, sabar untuk orang yang sama yang mungkin dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang pada posisi yang sama, mengampuni dan mengasihi. Terus kasih itu murah hati, dia tidak jealous, tidak cemburu. Nah, kalau di dalam urusan percintaan, cemburu itu adalah hal yang wajar. Tetapi kecemburuan buta itu mengakibatkan tidak ada kasih. Nah, kalau seseorang cemburu itu adalah natural, tetapi dikuasai oleh roh cemburu itu tidak baik. Karena kasih itu melepaskan pengampunan. Ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, saudara, kalau saudara berpacaran dengan seseorang atau bertunangan dengan seseorang, tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan bertunangan, melakukan sesuatu hubungan antara suami dan istri yang kategorinya perzinahan, percabulan, saudara, maka itu tidak sopan, itu bukan kasih. Tinggalkan hubungan yang seperti itu, karena kasih tidak mencari apa yang menguntungkan diri, tetapi mengorbankan dirinya untuk keuntungan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak kepahitan, tidak dikuasai oleh kebencian. Ia tidak bersuka cita, oh karena ada ketidakadilan kepada teman saya bersuka cita, suka dengan penderitaan orang lain, suka melihat penderitaan orang lain, dan menderita melihat orang lain senang. Nah, saudara, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu bukan berarti kita kompromis. Menutupi segala sesuatu dalam hal ketika engkau sudah mengampuni, engkau tidak membangkit-bangkitkan perkara. Jadi menutupi segala sesuatu bukan berarti saudara menutupi dosa orang lain untuk kepentingan yang bersangkutan supaya dia lolos dari hukuman dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi menutupi segala sesuatu kalau engkau sudah melepaskan pengampunan, engkau tidak mengungkit, engkau tidak membangkit-bangkit. Kalau engkau sudah memberikan sesuatu yang engkau dengan tulus hati memberikan 100.000 kepada orang yang membutuhkan, engkau tidak mengulang-ulangnya kembali. Saya sudah memberikan engkau uang, saya sudah mengorbankan segala sesuatu untukmu. Nah, saudara, kasih tidak membangkit-bangkitkan perkara. Kasih tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Karena kasih, apa yang sudah ditabur tangan kanan, tangan kiri tidak tahu.
Saudara, kasih percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu endures forever, menanggung segala sesuatu, bertahan, dapat menanggung segala kesakitan, dapat menanggung segala penderitaan dalam hubungan. Ini sangat-sangat teramat penting. Di dalam ayat yang ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, sudah saatnya kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan, tapi kita beranjak kepada sifat yang penuh dengan kedewasaan. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan dan berangkat maju kepada sifat yang penuh dengan kedewasaan. Nah, kalau kita melihat dengan cermin, kita melihat muka ke muka, kita sekarang tidak tahu apa itu kesempurnaan kasih, tapi kita akan mengenal sedikit demi sedikit lambat tahun. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oleh sebab itu saudara, bukan sekedar iman engkau beriman untuk perkara-perkara mujizat, perkara-perkara yang luar biasa. Bukan sekedar engkau menjadi orang yang penuh dengan pengharapan di dalam doa, tetapi lebih daripada itu, milikilah kasih. Apa itu kasih menurut Paulus? Yang sudah kita baca tadi dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-7, kasih itu bukan perasaan. Karena kalau orang memiliki percintaan sebagai anak muda, itu kebanyakan dikuasai oleh perasaan. Perasaan itu ada di jiwa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasakan. Orang yang dikuasai oleh perasaan, cintanya itu belum menuju kepada kasih. Orang yang dikuasai perasaan ketika dia jatuh cinta, yang gantengnya dulu, orang ini punya uang atau enggak, dia punya mobil bisa menjemput, dia punya kenyamanan yang dapat ditawarkan, punya fasilitas, dan itu semua ada di jiwa. Jika pasangan yang dia rasakan suka di awal, kemudian kehilangan segala sesuatu, disitulah perasaannya diuji, apakah sekedar jatuh cinta atau benar-benar kasih di dalam roh, di dalam kebenaran. Kasih bukan cinta asmara, karena asmara itu bersifat hawa nafsu, eros. Tetapi asmara tidak salah, karena untuk menjadi pasangan suami istri itu diawali dengan yang namanya jatuh cinta lewat perasaan-perasaan asmara yang mereka peroleh. Tetapi kalau hanya bersandar pada hal-hal seperti itu, ketika pasangan saudara kehilangan pesonanya, ketika pasangan saudara kehilangan hartanya, maka yang tersisa adalah mungkin kebencian. Kasih bukan perasaan, tapi kasih ketika kita memiliki roh Tuhan di dalam kita, maka kita endures everything, kita dapat menanggung segala sesuatu. Kasih adalah sikap, tindakan, sikap hidup, yaitu sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Sabar menutupi segala sesuatu, percaya, mengharap, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah standar kasih yang sangat tinggi. Dan hanya mungkin dijalani jika kita melekat pada Kristus, sumber kasih yang sejati. Saudara, kalau kita adalah orang yang meledak-ledak, kita sangat butuh yang namanya penguasaan diri dan kesabaran. Sabar untuk menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dikuasai oleh rasa sabar, bukan dari perasaan, tapi roh Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Dengan pengertian ini, diharapkan bahwa kita dapat membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik,
apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang tidak. Karena saudara, untuk melakukan semuanya ini kita sangkal daging kita, sangkal diri, menyangkal diri. Daging kita harus korbankan. Karena kecenderungan manusia, saya pengen balas. Dia lakukan ini, saya pengen lebih lagi. Nah saudara, perasaan kita itu harus disalibkan. Caranya bagaimana? Diam di kaki Tuhan. Saya merasakan hari-hari ini bahwa sekalipun kita hamba Tuhan, tapi kita diuji dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita dan kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Dalam hal ini saudara, apakah kita boleh sabar menerima orang yang seperti itu ada di sekitar kita? Nah, kita tidak menghakimi, Tuhanlah yang menghakimi. Tetapi kita melepaskan kasih karena itu adalah perintah Tuhan dan itu untuk kepentingan siapa saudara? Mengasihi adalah untuk kepentingan kita. Kita mengasihi supaya kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Kita melepaskan pengampunan untuk orang itu ya benar. Tapi untuk kita sendiri itu yang paling penting. Supaya kita bisa berjalan. Kita bisa berjalan kembali. Kita bisa melanjutkan hidup. Karena kalau kita berpusat perasaan kita kepada kekecewaan, kita yang tidak bisa menjalani hidup. Kita yang tidak bisa move on. Kasih, sabar, menanggung segala sesuatu. Orang yang mampu menanggung segala sesuatu, buah rohnya luar biasa. Ada penguasaan diri tentunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, amin. Kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan yang terakhir, penguasaan diri, pengendalian diri. Itu disebut buah daripada Roh Kudus. Artinya kita sudah menunggal dengan Tuhan. Kenapa terjadi pembuahan? Karena ada penyerbukan. Kenapa terjadi pembuahan? Karena ada kesatuan. Spirit Tuhan ada di dalam diri kita. Daging kita merespon untuk taat. Maka berbuahlah kesatuan antara kita dengan the Spirit of the Lord. Sekali lagi saudara, buah dari kasih itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau secara daging kita tidak mampu, saudara, pengennya balas. Tapi berarti kita lepas dari Roh Kudus. Roh Kudus mempengaruhi, memanifestasikan dirinya dalam kita. Tapi kita berjalan sendiri, maka pembuahan itu tidak terjadi. Kalau kita menunggal dengan Roh Kudus, kita sabar, kita nanti-nantikan Tuhan. Kita nggak pengen bertindak seperti daging punya mau, maka pembuahan terjadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, penguasaan diri. Itu makanya orang-orang yang menguasai dirinya, dia menjaga diksinya, dia menjaga perkataannya, menjaga supaya tidak menyakiti hati orang lain, menjaga supaya tidak mengakibatkan masalah yang lebih besar. Ada orang yang tidak menguasai mulutnya, sehingga dia tidak dapat menguasai konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena buru-buru dengan perkataan. Tidak ada pengendalian diri di dalam menyelesaikan persoalan. Kenapa masalah kecil bisa menjadi masalah besar? Karena membesar-besarkan kemarahan, membesar-besarkan kebencian, membesar-besarkan emosi. Dan di situ ketika tidak ada pengendalian diri, buah daging yang muncul. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, dengki, penyembahan berhala, perseteruan, percideraan. Kenapa bisa terjadi perseteruan? Karena tidak ada penguasaan diri. Lebih daripada itu, kenapa terjadi percideraan sampai pukul memukul? Karena tidak ada kasih. Saudara, kasih akan mengerem segala sesuatu, menguasai diri kita begitu rupa. Sehingga masalah-masalah yang besar tidak akan mungkin terjadi kalau kita dikuasai Roh Tuhan. Berbuah. Kasih itu dibuahi oleh Roh Kudus. Di dalam diri orang yang penuh Roh Kudus, kasih itu akan nyata. Mari saudara tarik napasmu sebentar dan katakan, aku mau dikuasai Tuhan. Jaga perkataanku Tuhan, supaya aku hanya mengandalkan firman-Mu, menyelesaikan persoalanku tidak menjadi besar, tapi diperkecil, kemudian habis, tuntas dalam Tuhan. Amin.
Kasih itu lebih besar dari segala karunia. Kalau engkau mengejar karunia-karunia roh di dalam kehidupan ini, itu baik. Tapi Paulus katakan, nubuat, bahasa roh, bahkan pengetahuan, itu akan lenyap. Kita tidak bawa mati, saudara. Tapi kasih, eternal life, itu eternal, tidak berkesudahan. Bahkan iman dan pengharapan itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Tapi tidak lebih besar dari kasih. Demikian tinggal ketiga hal ini. Firman Tuhan katakan begini, jika aku kembali ke dunia ini, apakah aku mendapati iman di muka bumi ini? Nah saudara, Tuhan mencari orang-orang yang dipenuhi dengan iman. Dan ada pengharapan menantikan Tuhan. Apalagi kasih yang terbesar dan yang terutama. Saudara, mari kita buat perenungan pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah kita melakukan segala sesuatu karena kasih atau hanya karena tuntutan kewajiban di dalam suami istri dalam rumah tangga? Ya, karena saya suami ya udahlah, saya harus mengasihi istri mau nggak mau. Bukan seperti itu, bukan karena terpaksa, tapi kasih yang bekerja dalam diri kita. Karena kewajiban, ambisi atau sekedar ingin dipuji. Jadi, apakah yang kucari adalah kesukaan manusia? Kalau yang kucari kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perenungan yang kedua, apakah aku sabar dan murah hati di dalam melayani orang lain? Tidak mudah saudara melayani orang lain, keluarga sendiri, suami sendiri, istri sendiri, kakak adik itu sendiri, sepupu sendiri. Tidak mudah dalam melayani orang lain. Kita harus sabar ketika mereka belum bisa menerima kebenaran. Ketika kita melayani jemaat Tuhan, kita kadang-kala bisa salah, jemaat juga salahkan kita. Benar, mungkin kita salah ya saudara. Tapi kemudian kita nggak bisa memperbaiki diri karena tertuduh, terintimidasi, ditolak, dan lain sebagainya. Apakah kita tetap bisa sabar? Tetap bisa seenergik pada awalnya sebelum terjadi sesuatu hal dan masalah? Yang ketiga, apakah aku rela mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain? Renungkan, saudara, dan kita terus berdoa. Katakan seperti ini, Tuhan, ajar aku hidup dalam kasih sejati. Bukan kasih yang egois mementingkan diri sendiri, tapi sabar. Sama-sama katakan sabar. Sabar. Dengan tidak membangkit-bangkit, tapi memurah hati memberikan segala sesuatu. Kalau kita sudah menabur, kita nggak ungkit lagi, saudara. Rela berkorban. Bentuk hatiku Tuhan agar mencerminkan kasih-Mu dalam segala hal yang aku lakukan dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, dalam pelayanan terkadang ketika kita menabur, kita lakukan itu dengan iman. Saya nggak punya nih Tuhan, tapi saya harus memberi. Saya cuma punya ini, tapi saya harus memberikan apa yang ada pada saya. Nah, ketika saudara menabur di tengah-tengah kesesakan, jangan mengungkit lagi, jangan membangkit-bangkitkan lagi. Kalau nggak ada saya, maka pembangunan itu, uang itu sebenarnya nggak cukup loh untuk bangun gereja. Tapi saya tabur. Karena saya tabur itu 100 juta. Sekalipun saya punya uang pas-pasan ya. 100 juta saya tabur. Bisnis saya kemudian saya korbankan itu modal-modal bisnis saya. Saya tabur dalam pelayanan dalam gereja. Kemudian setelah gereja itu jadi, itu gembala nggak ingat saya. Saya sekarang, bisnis saya ini sekarang udah mulai goyang. Ya bisnis saya mulai goyang. Semua sudah saya tabur di gereja. Apa yang gembala lakukan untuk memperhatikan saya? Nah saudara, kasih tidak membangkit-bangkitkan karena dia menutupi segala sesuatu. Dan kalau saudara sudah memberi, bukankah itu tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Tuhan? Semua berkat adalah titipan. Kalau Tuhan pakai engkau untuk bermurah hati, untuk melayani pekerjaan Tuhan, membantu mempersembahkan pembangunan untuk pekerjaan Tuhan. Ini saatnya saudara jangan mengungkit-ungkit. Ajar kita Tuhan untuk hidup dalam kasih yang sejati. Tidak mudah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita hanya harus berpikir, semua yang ada padaku adalah milik Tuhan. Yang ada padaku untuk kemuliaan Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kalaupun aku hidup, semua untuk Dia. Makanya saudara, kalau ada orang yang mengambil hak-hakmu, itu memang punya Tuhan. Kita tidak akan kecewa karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Anugerahnya cukup bagi kita. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, mari kita berdoa. Bapa, belajar tentang kasih sejati itu tidak mudah. Tetapi bukankah kami tidak seorang diri? Roh Tuhan ada pada kami. Oleh sebab Engkau telah mengurapi kami.
Roh Tuhan manunggal dengan jiwa dan roh kami. Bahkan tubuh kami adalah bait kediaman-Mu, Roh Kudus. Buah-buah roh dihasilkan dari persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Lahirlah kasih, lahirlah sukacita. Joy of the Lord is our strength. Sekalipun kami ada dalam penderitaan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan mengerjakan sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Ketekunan, pengharapan, kasih, anugerah adalah ciri-ciri anak Tuhan. Kami diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan yang paling terbesar adalah kasih. Sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kami menutupi pelanggaran, tetapi kami menutupi hal-hal yang tidak perlu kami bangkitkan. Bapa, dalam nama Yesus, bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang menonton tayangan khotbah pada pagi hari ini, mungkin mereka sudah mengalami berbagai macam goncangan kehidupan. Biarlah kami tenang dalam hadirat Tuhan. Diam dan tenanglah, ini aku. Jangan takut. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan memberikan pemulihan. Kasih Tuhan memberikan kekuatan. Kasih tidak pernah gagal. Bapa, dalam nama Yesus, berkati jemaat Tuhan yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit. Hubungan demi hubungan mereka yang sedang rusak. Mungkin mereka sudah punya mantan suami, mantan istri karena bercerai. Tapi tidak ada yang mustahil. Ada pemulihan di dalam tangan Tuhan. Mungkin ada seorang ibu yang sedang bergumul untuk rindu kembali dengan suaminya hari ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, ampuni dia, maka hubunganmu akan dipulihkan kembali di dalam nama Yesus. Pengampunan yang sejati mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit. Apapun yang menjadi beban pergumulannya, yang sakit kanker, yang sakit stroke, gagal ginjal, diabetes, berbagai macam penyakit lainnya, asam urat, tekanan darah tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan untuk endure everything, untuk menanggung segala sesuatu, berharap segala sesuatu. Dan demi nama Yesus Tuhan, tangan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berharap dan berlindung kepadanya. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Ketika engkau sekarang beraktivitas hendak pergi ke kantor, Tuhan memberkati hubunganmu dengan rekan-rekan kantormu, supaya engkau tidak terlibat konflik dan masalah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Shalom saudara yang diberkati kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas, jalani hari dengan sukacita. Amin. God bless you.